Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi robah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waja'alna min ibadika sholihin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Ar-Ruhama dan sekaligus ngaji tafsir At-Tanwir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini bisa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang mengabdi beribadah hanya kepadanya dengan mukhlishina lahuddin, dengan mukhlis, murni, tulus, ikhlas semata untuk mendapatkan ridhonya dengan menegakkan dan menjunjung tinggi agama yang diberikan olehnya buat kita. Dinul Islam, inna dina inda wahil Islam. Beriring salawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah kita yang berusaha untuk tekun mempelajari, mengaji, memahami, mengamalkan apa yang diwariskan beliau yang ada dalam kitab suci Al-Quran maupun yang ada dalam sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak pada saatnya dipersaksikan oleh beliau sebagai umat yang setia kepadanya. Walau nggak sempat ketemu, tetapi kecintaan kita melebihi yang pernah bertemu. Sehingga al-habib wal mahbub fil jannah. Yang mencintai dan yang dicintai berada dalam satu tempat kebahagiaan yang namanya surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita berada pada halaman 245. Ya, 45. Jadi kalau paragraf yang awal itu kita diingatkan bahwa mensyukuri nikmat itu adalah cara untuk mempertahankan kejayaan. Jadi orang itu bisa tetap dalam keunggulan, bisa tetap dalam posisi yang a'la, tertinggi, manakala setiap anugerah Tuhan itu disyukuri dengan benar. Dengan benar itu artinya digunakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemaslahatan hidup manusia itu atas ridho Allah. Sehingga sehebat apapun suatu bangsa yang dulu sering kita dengar Imperium Romawi, Imperium Yunani, sekarang ganti superpower
Amerika, Amerika, ya, urusannya wong kono, Amerika. Ya. Ada Uni Soviet, nah, sekarang ada China. Ya. Kita Indonesia ini pernah menjadi imperium Nusantara yang luar biasa. Sampai negara-negara Asia itu bisa menjadi wilayah kekuasaan Nusantara. Kalau kadang-kala enak nanti Indonesia ke Nusantara. Nek ndelok ombone yo enak Nusantara. Nek ndelok rukune enak Indonesia. Tapi saiki koyoke rada gak pati akur ngono. Sing gare gak pati akur yo sampean dhewe. Nek awak dhewe iku kudune yo akur karo sapa wae yo akur, padha menungsane. Cina teko ya dilayani sing apik. Amerika mrene dilayani sing apik jenenge tamu. Awak dhewe iki wong Jawa, wong Indonesia. Tapi intinya begini, jadi keterjajahan itu tidak akan pernah berhenti ketika orang tidak berada dalam kemandirian. Ya. Jadi kemandirian itu artinya independensi diri di dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau saya itu sering guyonan, kenapa sih kita punya fakultas pertanian yang cukup lama, tapi kenapa nggak punya gerakan tani yang kuat di Jember ini? Utamanya warga-warga kita. Ya. Kita itu punya fakultas ekonomi, ekonom dokter ekonomi itu luar biasa. Tapi kenapa amal usaha ekonomi aja nggak punya? Itu kan sebuah egoisme keilmuan. Secara ilmu duwe, tapi jane nggak duwe. Karena itu ada egoismenya itu. Indonesia ini apa yang nggak mampu anak-anak bangsa ini. Di luar negeri menjadi pioner-pioner perubahan. Bahkan di Jember saja itu ada anak SMP yang bisa membobol situs pertahanan nasional. Coba ya. Itu kan mestinya potensi yang luar biasa. Kemampuan teknologi siapa bilang Indonesia itu terpinggirkan. Ya tapi karena kesyukuran tadi itu tidak muncul, maka yang terjadi adalah melorot menuju kehancuran. Kalah dan terus terjajah. Maka pada paragraf berikutnya kita diingatkan, kemudian pada ayat 48 terdapat perintah kepada Bani Israel dengan kata ittaqu, jagalah oleh kalian. Yang berasal dari kata dasar wako, yaki, wiko, yatan. Yang berarti menjaga. Wako, yaki, wiko, yatan. Makanya ada namanya nun wikoyah. Itu nun yang berada di antara fi'il kemudian dengan isim yang menjadi objek atau maf'ul bihnya. Biasanya begitu. Dan nun namanya nun wikoyah. Nun untuk menjaga supaya kalimat itu tetap dalam keindahan struktur. Apa itu kalau bahasa Indonesia itu apa? Ben simantik. Jadi supaya makna katanya itu tepat, tetapi struktur gramatikalnya, struktur tata bahasanya juga indah. Itu ada nun namanya nun wikoya. Ittaku jagalah dari kata wakoyaki yang berarti menjaga. Lalu kata dasar itu ditambah huruf hamzah dan tak.
menjadi ittaqo. Jadi asalnya wako menjadi ittaqo yang mengandung arti berusaha sungguh-sungguh. Ittaqo itu sisipan alif atau hamzah dengan ta itu punya nosi, punya manfaat, diantaranya adalah untuk menunjukkan kesungguhannya. Ghafaro itu nek dikai iktaro, ya, iktafaro itu menjadi sungguh-sungguh. Ya. Jadi ittaqo sungguh-sungguh menjaga. Ittaku sungguh-sungguh menjagalah kalian. Jadi ittaqo maknanya menjaga dengan sungguh-sungguh, yang diusahakan agar dijaga dengan sungguh-sungguh adalah hari saat seseorang tidak berguna lagi bagi orang lain. Hari saat seseorang tidak berguna bagi orang lain. Hari yang dimaksud adalah hari kiamat, yaitu terbentuknya kembali alam baru setelah kehancuran total dan manusia dihidupkan kembali. Ini ada di dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 48 mengenai manusia nanti dibangkitkan lagi setelah mengalami kehancuran. Kalau melihat siklus seperti ini, seolah-olah teori perkembangan kehidupan itu juga diilhami oleh kitab suci ini. Di mana jatuh bangun, tumbuh kembang, itu merupakan kondisi alami, tabiat asal. Jadi jenengan itu asale ora enek, terus enek, mari ngono gak enek maneh. Mari jenengan iki lahir terus gede, mari ngono ra ono. Ya, itu siklus sudah alami, natural. Kehidupan itu mengalami seperti itu. Tetapi untuk sebuah bangsa, keberadaannya juga tidak jauh berbeda dengan seperti ini. Asale gak ono, terus ono, mari ngono gak ono maneh. Ya, mengalami kehancuran. Nah, manusia hidup dalam dunia ini juga akan mengalami yang namanya kemusnahan, kehancuran itu, dan nanti setelah hancur nggak ada proses namanya yaumul qiyamah, hari kebangkitan, di mana manusia itu akan dikembalikan menjadi wujud lagi, menjadi ada lagi. Itulah kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak sama dengan sebelumnya. Jadi sama dengan kita di dunia ini kehidupan baru karena tidak sama dengan sebelumnya ketika ada di alam kandungan. Kita itu pernah di alam kandungan, dikandung oleh ibu kita. Ya. Tahunya ya ketika diberitahu sama yang lebih dulu gitu loh. Masa ono sing ngeru nalikane dilairno ibu terus ero. Aku juga dilairno ibuku. Gak ono sing ngeru. Sing ngeru ya sing wis dhisik nang jaba iki. Banjur menceritakan bahwa kamu pada tanggal sekian, jam sekian, itu keluar dari rahim ibumu. Ya. Itu kehidupan manusia itu banyak hal yang tidak bisa untuk diketahui dengan sendirinya. Tetapi bisa diketahui dengan cara memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Jadi ittaku, maka takutlah kalian, jagalah dengan sungguh-sungguh oleh kalian
Apa yang dijaga? Yauman, suatu hari, di mana di hari itu la tajin nafsun an nafsin say'a. Tidak ada diri individu satu dengan diri individu lainnya itu menjadi penolong. Ada suatu hari di mana semua tidak punya arti apa-apa bagi semua. Gitu ya. Dari semuanya. Ya. Sama dengan kalau jenengan baru meninggal, masuk duwe mobil anyar, mobil bojo anyar, wis ora ono gunane. Nek sampean niku wis dinazak tadi itu, ya. Dinazak saja itu sudah enggak ada artinya. Yang berarti hanyalah amal yang telah dikerjakannya. Makanya kan sampai dielingno karo Gusti Allah itu wong temati ku umume ilinge Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaka wa aku minas sholihin. Loro yang diingini oleh orang yang nazak itu. Siji sodako, loro amal soleh. Aku minas sholihin. Ya. Akhirnya alhamdulillah ada Pak Khairus Sholihin hadir ya. Sebaik-baik yang soleh. Nah, kata jaza, kata jaza, yajzi, jazaa, yang diterjemahkan dengan membalas di dalam Al-Quran dipakai untuk makna umum, yaitu untuk membalas semua perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya. Berdasarkan hal itu dapat dipahami bahwa pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong maupun merugikan orang lain. Kemarin tuh ada pertanyaan talqin. Ada pertanyaan talqin di An-Nur itu. Bagaimana Pak hukumnya orang mentalkin orang yang sudah meninggal? Saya jawab, nek hadise memang lakinu mautakum ay qabla mautikum. Talkinkan atas kematian kalian. Ay sebelum mati kalian. Nah, masalah kemudian ada riwayat yang mengatakan tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Wong golek ilmu itu teko ayunan sampai dengan liang lahat. Lah bener lah. Pendidikan terakhir itu di saat di liang lahat. Mula diajari dengan talqin. Wis ojo dibagas terus yo. Nah, mulai dawa ceritane. Ya kalau saya sih sederhana saja. Wong podo-podo durung tahu no kuburan. Tetapi riwayat-riwayat kan memang ada yang bercerita mengenai itu. Ya, bertafaul nggih monggo, gitu. Menyandarkan pada riwayat-riwayat yang begitu nggih sak kersa. Tetapi yang terbaik bagi kita adalah menyiapkan diri kita supaya kita di saat ujung jalan hidup kita dunia mau migrasi ke alam barzakh itu punya qalan sabitan. Jadi punya keyakinan yang kokoh walaupun hati walaupun lesan tidak mengatakan Allah ketika terakhir tapi semua itu dalam mardotillah. Ya, ya apa carane? Nyatane sira nabawi ku ya ono cerita Kanjeng Nabi wafat itu kalimat yang diucap adalah ummati as-shalah an-nisa. Nah, karena beliau
fokus pada tanggung jawab sebagai Rasul yang harus membimbing umat. Jangan sampai, nah itulah, hidupnya dipenuhi dengan pikirannya terhadap umat. Tapi pikiran kepada umat itulah misi yang ditugaskan Allah kepada beliau. Ya, misalkan Pak Khairus tahu-tahu istriku terus mati misalkan. Terus sampean krungu, wah iki suul khotimah, kok ero suul khotimah. Wong iku dia ngomong istriku karena dia melihat tanggung jawab sebagai suami kepada istrinya dan itu ada tanggung jawab Tuhan. Apa amanah Tuhan, ayo. Kok ngerti sampean ngomong istriku. Nah, banyak hal. Ini urusan husnul khotimah itu pokok nalikane akhir orang lakoni elek. Tidak di tempat dan di ruang atau di waktu keburukan. Ngono ae. Lagi mendelik nanggone anake mati. Lah itu berarti elek. Suul khotimah. Muring-muring kok terus mati. Kan ayatnya ngono kan, matilah kamu dalam keadaan marah. Nah, jadi kita yang terbaik adalah mempersiapkan diri karena ada hari di mana siapapun tidak punya manfaat, tidak punya guna. Enggak ada faedahnya. Persahabatan kita, bahkan hubungan-hubungan primordialistik, ya, hubungan-hubungan istimewa, suami, istri, anak, orang tua, pada hari itu tidak punya faedah apa-apa, tidak berguna. Iki anaknya presiden terus dapat amnesti misalkan, tidak berguna. Ya. Kenapa? Karena memang hari itu hari di mana setiap individu akan mendapat upah dari perbuatannya masing-masing. Jika itu yang baik ia kerjakan, maka dia akan dapat kebaikan. Jika yang dilakukan keburukan, maka dia juga akan mendapatkan keburukan. Maka sekali lagi, jangan mengandalkan orang lain. Ini prinsip dalam keberagaman kita, otonom. Kamu itu individu yang diberi potensi, diberi kemampuan, diberi keahlian, diberi keterampilan, ya, untuk bisa mengerjakan apa saja yang kamu kerjakan itu bisa mendatangkan kebaikan, tapi juga bisa mendatangkan keburukan. Maka cerdaskanlah akal pikir budimu. Nah, ada Pak Budi ya, nyenggol nang akal budimu bareng ini. Cerdaskan, cerahkan. Jangan kau recoki dengan pikiran-pikiran materialisme yang ada dalam kehidupan duniawiyat ini. Coba sedikit cerahkan, cerdaskan. Spiritualitas itu dinaikkan sampai dengan la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illallah. Yang maujud, yang ada dalam kehidupan ini adalah fi'il, af'al, perbuatan Allah, kudrat iradat Allah. Coba temukan sampai pada titik itu supaya kau hanya ingin ma'iyatillah, ingin bersama dengannya. Ya. Kemana wajah kau palingkan, pikiran kau tujukan, kaki kau langkahkan, perbuatan kau lakukan, semua adalah ilallah. Ini dahibun ilallah. Aku menuju kepada Allah. Aku menuju kepada Dia. Kenapa? Karena Dia sendiri yang akan memberikan penilaian yang tepat dan tidak ada sedikit pun aniaya bagi penerima amal-amal itu. Wis to, masuk ketok apik ngene iki. Ketok apik dicatat apik, tapi elek yo dicatat elek. Ono sisi baik dan sisi buruk di dalam sebuah perbuatan. Maka Allah tidak samar untuk membedakan kebaikan dan keburukan
dalam satu waktu, satu tempat, satu individu. Ya. Mula ora usah ndelok wong liya, ndelok awake dhewe, bercermin pada diri sendiri. Wis bekale cukup apa ora ya? Wis cukup apa ora? Nek kira-kira durung cukup, ayo terus. Tapi nek wis rumangsa cukup, ojo suwe-suwe, mundak kelong maneh. Ning donya iki iso ngelongi, iso ngurangi. Sampai wis mari apik, isih urip ning donya, iku apike sampean iso entek maneh. Nah, nek wis rumangsa apik nang budalo, nang berangkato. Ojo ngenteni koncone. Sik to. Pak, kok medeni ngene ngaji. Ora medeni. Wong pikiran-pikiran cerdas itu kadang kala melampaui kenyataan. Mula wong ngarani kok aneh gitu. Lah piye wong sampeyan serumangsa cukup, rumangsa apik. Lha lha apa isih ning donya budal. Dan itu Allah menantang Bani Israel itu. Nek awak wis rumangsa dadi kekasih Gusti Allah, rumangsa surga iku wis nekmu dhewe, wis nang budal. Lha apa isih ning donya? Ning donya iki pengen mangan enak kudu nyambut gawe rekoso. Pengen mangan enak kudu wetenge luwe dhisik ragane sehat. Ngono lho. Masa wetenge luwe tapi nek jasmanine lara, mangan apa rasane? Nah, iku pelaku-pelaku alumni-alumni. Itu LC lulus Covid. Ya Allah. Jadi turu miring iku ya ora enak. Geng lumah iku ya ora enak. Jadi setengah jam kudu ganti posisi. Ya, tapi ya kudu dinikmati. Ya mau. Nah, aku kan mau ngomong nek sampean rumangsa wis apik, rumangsa cukup bekali, lah apa sampean kadekno kene nang budal. Nah, soalnya nek wis mari apik di terus ning kene iso entek modale engko ngono. Nah, pada saat itu setiap orang akan dihadapkan kepada pengadilan Allah secara sendiri-sendiri. Manusia disidang oleh Allah dewean. Ya toh? Furoda, ono kancane, maju dewe-dewe di ruang tertutup. Ya. Bagi yang lain tidak boleh karena ini sidang privasi. Padha karo jenengan nun sewu, ono sing tau pegatan iki. Nun sewu, Pak, ono sing tau pegatan. Nah, dereng. Kok dereng ya? Wis pegat pati ya lah. Orang itu masuk persidangan hakim, gak ono sing gak ndredeg, Pak. Ya. Ndredeg masuk ate pegatan iku ndredeg. Apa mana hakime iku wah ngomongnya saenake. Ya. Ngapunten enten sing mantan pengadilan iki. Hakim. Nah, nah, pas gak teko. Enak kon nyeritakno. Hakim iku ngelokne nang gone pasangan sing ate cerai iku sak wenake. Nah, sidang tertutup. Nah, lawangnya ditutup. Wis mlebu yang berperkara. Ini enggak begitu. Manusia dipanggil, Kusno, maju, siap. Ya, mlebu, Pak. Di apa? Ditanyakan, ya, ditanyakan macam-macam. Dan boleh jadi ditayangkan perbuatan baik dan perbuatan jahat diperiksa. Awak dhewe arep keluar kota, ada penyekatan PPKM, pemeriksaan dokumen, ngono wis bingung kok. Wis vaksin durung, bingung. Wis duwe SIM durung, bingung. Ya.
Padahal iku diperiksa bareng-bareng isekan iku. Lah besok iku furoda dewe-dewe dipetani apik eleke. Kadek nganggo monitor, nganggo layar gede ngono. Kena didelok karo jenengan dhewe. Ki awakmu jam sakmene nang rukama iku Pak Ustadz serius sampean ngantuk Yo, deloken. Iku umpama ustadzmu ketok gak jengkel. Ngaji temenan kok yo digawe ceklak cekluk. Iku deloken iku tayangane iku lho. Nah, sing nang mburi kono malah ngrasani apa ustadz kayak ngomong apa ya kayak. Jadi pemeriksaan Mbak, diperiksa. Dosa tidak akan bisa dibebankan kepada orang lain. Di saat itu jenengan tidak punya alibi, tidak punya argumentasi, tidak punya alasan. Ya, jadi jenengan pada saat ditunjukkan, nih itu loh gambarmu dewe kan awakmu dewe tuh sing ngeluyur loh itu kalau bengi-bengi jam 1 kalau, kayak. Nah, coba, Pak saya pos kampling. Saya ronda Pak. Ronda apa rondo? Ronda kok mepet nang omahe rondo. Nah, itu alasannya kampung rondo. Kampung rondo itu boleh kampung artinya lingkungan, boleh kampung maksudnya ya iku mau gitu. Pokoknya enggak punya alibi, alasan yang bisa dibenarkan. Aku jadi musyrik karena orang tuaku syirik. Aku ini generasi yang datang setelah mereka. Apa yang bisa saya perbuat? Pasti saya meneruskan budaya tradisi mereka. Gak ono argumen seperti itu. Bukankah ayahmu itu lahir dari nenek kakekmu? Nenek kakekmu lahir dari terus. Lalu siapa yang menciptakan itu semua? Aku. Dan bukankah pada saat kau lihat itu semua, hatimu berbisik bahwa ini perilaku yang tidak semestinya. Mosok ono ruh kuburan mulih terus mangan sego pecel. Sego pecel mau dekek nang kamar. Kok hilang iki gorengan tempe nih. Hilang dikot curut. Mbahmu mau elek-elek no. Iku lho mbahmu gitu. Pada waktu kamu punya penyangka, pranyana, prasangka bahwa itu yang ngambil ruh mbahmu. Iku lho. Ruh mbahmu nang kono kae. Iki lho. Tidak ada argumen yang bisa untuk mengelak. Sehingga kita hanya bisa tertunduk dengan apa yang sudah dipaparkan. Maka dosa tidak akan bisa dibebankan kepada orang lain. Aku kan mau neruske, biyen kan ono sing mulai karo sing neruske padha wae oleh bagian dewe-dewe. Ya. Kan kadangkala punya alibi kan. Gimana Pak, ini kan sudah mulai dari dulu ada SK Bupati bahwa panitia pemakaman itu mendapat honor misalkan ya toh. Wes ora usah disebut ngono ne. Misalkan aku kan mau neruske sing biyen. Iya, neruske. Nek gak cocok karo nurani, gak cocok karo etika, gak cocok karo moralitas, ya perlu dievaluasi. Bukankah hatimu telah aku tanamkan? Tapi itu ya ora salah no Pak, wong memang ono regulasi nih, ngono lho. Sampean jok terus dadi wong sing a priori. Aku ora kok belani ora. Tak omongno apa eneke. Nah ya. Awak dhewe kadangkala iku capnya itu wis kadung kental, akhirnya kekentelan cap. Ora ketok hurufe. Stempel niku lho Pak, nek sampean kebeki tinta ya, stempel ngene, ora metu hurufe malan. Isine jembret kabeh. Nah, pikiran hati kita itu juga kadang-kala gitu, Pak. Nek terlalu, namanya terlalu itu ya akhirnya nggak iso
jernih. Ya. Jadi tidak bisa bikin alibi orang tua saya kafir, saya meneruskan kafiran mereka. Tidak bisa. Ya. Karena semua akan ditunjukkan. Iki lho jane. Kerentek hatimu itu jane ngene, tapi mau tutup-tutupi dikalahkan dengan nafsu kamu. Sehingga kamu tetap dalam kedurhakaan atas nama warisan leluhurmu. Padahal itu tidak. Itu karena nafsumu sendiri. Ketok Pak, dipetani iki lho gerakanmu. Ya. Gak ono dosa dilimpahkan. Karena suami saya tidak pernah mengingatkan saya, akhirnya saya seperti ini, ya Allah. Gak ono. Bojomu tanggung jawab amale dhewe, awakmu tanggung jawab amalmu dhewe. Saiki awakmu sing kudu bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Mula ojo gawe istilah swarga nunut neraka. Bu, halo. Ya. Orang ngajari wong edok wani nang wong lanang ora. Menduduk perkarakan dengan benar supaya tidak ada alasan yang mana alasan itu nanti akan dibatalkan oleh Allah. Ya, ya iku mau. Bojoku ndole mok Pak, dadi kula nggih nderek. Lah ono Asia di bawah kekuasaan Fir'aun sebagai suaminya, tapi tetap menjadi orang yang taslim, berserah diri kepada Tuhannya. Ono wong wedok no bimbingane Nabi Rasul Ul Azmi, tapi yo tetap dadi durhaka. Bojone Nabi Nuh misalkan, bojone Nabi Lut misalkan, ya, gak ono alasan, ya. Apabila di dunia karena terjalinnya kasih sayang orang tua ingin membela anaknya atau sebaliknya, di akhirat hal itu tidak dapat dilakukan lagi. Sorry. Wong tua-tua kadangkala pikirane kuwi rada ora genah. Ora genahe ngene. Ning donya iku ngene, ning donya wae kepikiran ngene. Aku besok nek tuwek ben diopeni karo anakku. Iku jane pikiran wis ora pati genah kuwi. Iku ora pati genah. Wong anakmu iku asline dudu nekmu lho ya. Iku lah hasil dolananmu to. Hasil dolanane sampean. Ya toh? Sekarang dia lagi sibuk memperjuangkan dirinya. Terus sampai ngomong, duh rugi duwe anak ngene iki. Cilik tak gedekno, barang gede oh, muwa ora eling wong tua belas. Mesine sampean iku syukur, alhamdulillah anakku wis ora dadi beban pikiranku, aku tak fokus nanggone Gusti sing gawe aku. Lah ngono ah. Mestine ngono, tapi enggak. Pancene anak durhaka. Anak wis duwe penghasilan apik, wong tuwek gak dikirimi. Des. Nek ana wong tuwa ngene iki perlu diluruske. Jadi besok kuwi wong tua gak iso mbelani anak, anak gak iso mbelani wong tua. Lah nek waladin sholihin yatula dos pundi Pak niku? Itu namanya khusus, istimewa. Ini kaidah umumnya begitu, Pak. Jadi kaidah umum itu harus diperlakukan umum. Yang khusus nanti berlaku khusus. Pokoknya anak orang tua itu tidak bisa saling memberi faidah. Bahkan seseorang akan menghindar dari saudara, ibu, ayah, istri, suami, dan anak karena takut dituntut atau diminta bantuan. Yafirul mar'u. Jadi wong podo melayu. Gak wis gak. Dudu koncoku iki. Soalnya apa? Kuatir diseret. Tercatut koyo kasus Asabri. Asabri, BLBI. Enggak, aku gak kenal karo direkturnya apa. Enggak. Wedi kecatut dan terbawa-bawa. Hmm? Oh ya itu.
Sehingga hari itu ditutup naktimu ala afwahihim. Oh, lambe-lambe ini dodi taleni. Ono kuwi terus piye? Lho iku nek menghadap pengadilan itu ya diborgol ya. Diborgol. Wis pokoknya setiap orang sibuk dengan nasibnya masing-masing. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat ini berada di tengah daripada cerita Bani Israel, di mana Bani Israel yang merasa sebagai superpower tadi itu, yang punya kompetensi, punya kemampuan, punya kekuasaan yang luar biasa, akan mengalami porak-poranda hancur berantakan karena tidak mampu bersyukur kepada Tuhan yang semestinya, maka diberi alternatif. Hei, yang tersisa dari kalian Bani Israel, takutlah kalian, jaga diri kalian. Jangan sampai di peradilan Tuhan, di mana tidak ada argumen yang bisa kau bangun lagi, tidak ada kerjasama yang akan membantu kalian lagi. Dalam proses peradilan itu, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan disitulah kebenaran hakiki akan tegak, keadilan yang semestinya akan berlaku. Takutlah kalian dengan itu. Ya, jaga dirimu jangan sampai kau menjadi yang merugi lalu menyesali karena akan berada dalam kesengsaraan dan penderitaan abadi. Ibroh awak dewi dikai cerita masa lalu supaya di masa kini berhati-hati dan masa yang akan menjadi yang sukses. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tadi yang dibaca oleh Mas Ubed ya. Alhamdulillah. Saya kira sampai di sini. Monggo kalau ada yang mau diperdalam, diperluas pemahamannya, monggo. Oke. Atadrunal muflis. Tahukah kamu orang yang bangkrut? Bukan Pak Muflis. Olu al muflisu fina man mata awala dirhamala. Mereka menjawab, sahabat itu, orang bangkrut itu adalah orang yang kehabisan uang dirhamnya dan kentean dunyone, harta bendanya. Nabi jawab, gak ngono. Maksudku gak ngono. Al muflisu min ummati yaumal mayyati yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut pada hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan ini adalah siapapun dari umatku yang datang pada hari itu dengan membawa kebaikan amalnya, ada sholat, ada zakat, ada puasa, tapi seiring dengan itu dia membawa keburukan perilaku sosialnya. Ada mencemooh, menghina, menista, ada yang namanya menggibah, ya, menggibah, ya, merasani, ada yang namanya namimah, menfitnah, gitu, bikin isu-isu, gitu. Ada namanya
makan harta dengan cara tidak benar, ada namanya mukul, bahkan sampai menumpahkan darah, membunuh. Maka dosa-dosa kebaikan-kebaikan orang ini akan diberikan kepada yang dianiaya itu, sholatnya, zakatnya, ya, puasanya, itu. Dan ketika kebaikan orang ini habis, ternyata dosa sosialnya masih banyak, maka diambilkanlah dosa dari yang diperlakukan aniaya tadi itu, ditimpakan kepada dia. Maka habislah kebaikan itu dan buruknya lebih berat, maka dia dilemparkan ke tengah api neraka. Bagaimana Pak korelasinya dengan ayat yang menyebut ini, di mana setiap manusia itu tidak bisa membalasi terhadap manusia lainnya. Apakah itu kebaikan atau itu keburukan. Bapak, sidang tertutup dilakukan oleh Allah. Nih lo, perbuatan lo habis semua ini. Habis semua kan? Oke? Entek, duak. Anda ahli neraka. Padahal sholatnya yo apik. Gitu. Posone yo genah. Zakatnya yo iya. Tapi perilaku sosialnya tidak terjaga dari perbuatan aniaya, zalim kepada sesama. Maka setelah ditunjukkan semuanya, rupanya kau tak dapat makna dari ibadah-ibadah yang kau kerjakan. Jadi kita sholat, inna sholati wa nusuki, assalamualaikum warahmatullah. Kita ngomong ngono jan-jane kau niki jan iki lho. Kondisimu yang real. Maka orang itu otomatis perbuatan zalimnya tadi diberi harga, diberi nilai. Ya. Nah, sementara sidang kedua, sholatnya pas-pasan, zakatnya ya gak duwe wong anten yang kere. Nah, kere kening donya penggaweannya dilok-lok nih. Gitu. Tapi dia sabar, masih dinyek. Alah, kon iki atase cak angon ae kok ngono ya ta. Ora loro ati, syukur tetep angon dilakoni, ya ta. Wis rumangsane aku gak diamal apik, wong aku wayahe ngetokno zakat, sedekah aku malah dadi penerimae kok. Ya ta. Wis. Tapi begitu di persidangan, nih coba kamu lihat ternyata kesabarannya ketika menahan cemoohan cibiran, wah luar biasa. Jadi hadis yang menjelaskan ditimpakan itu hanya untuk memudahkan cara menerima nalar manusia yang cenderung materialisme dan kasualitas, hukum kausalita itu, ya. Ben wong iki hati-hati. Intine semua orang itu bertanggung jawab dengan apa yang ia kerjakan dan tidak mengurangi terhadap yang lainnya. Jadi gampangannya kalimat tadi kan, maka diambillah pahala sholatnya, kebaikan zakatnya, puasanya, diambillah diberikan kepada yang dianiayain. Berarti kan yang dianiaya itu menerima balasan. Balasan apa? Kesabarannya dia tadi itu menerima penganiayaan. Loh, apa ya mesti kita teko iki? Iku lak mujasimat. Gambarke karena pikiran kita itu terlalu materialisme. Kudu ketok bayangane kuwi teko iki pindah nang iki. Padahal ngene. Sidang memutuskan Anda melakukan kejahatan pidana, maka Anda dihukum hukuman kurungan dan didenda. Dendanya masuk kemana? Masuk ke kas negara. Umpama kayak ngono ya, kayak gambaran ngono. Terus itu yang diperlakukan aniaya tadi itu
Kamu mendapat keuntungan. Kenapa? Kesabaranmu itu akan aku sempurnakan dengan imbalan yang luar biasa. Dijukuk tekan di kasne gara. Allahul Ghani yudur rahmah. Allah yang maha kaya, lagi maha pengasih, penyayang itu gudangnya walai khazainus samawati wal, gudang dari seluruhnya itu adalah Allah, milik Allah. Jadi hadis itu ngekei coro ben pikirannya Pak Dewi itu iso lho nek entek sapa Pak sing entekno. Nah, repot. Entek dinakno nang kancamu sing mau elek-elek iki mau. Ngoten nggih? Cara untuk memahaminya supaya tidak kehilangan esensi setiap manusia menerima hasil perbuatannya sendiri-sendiri. Oke. Ada lagi? Kalau enggak ada, monggo. Oh ya, ibu-ibu ada. Cek, monggo. Nggih. Sambil ngantarin mic-nya, ada yang sampai sana enggak? Monggo. Nggih. Nggih. Ayo, ibu dulu, nggih, nggih, salam, monggo. Nggih. Heeh. Heeh. Nggih. Nggih, matur nuwun. Itu cara supaya berjamaah itu enggak ucul. Ya. Jadi gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu memang kudu ngono. Rek, besok nek awakmu mlebu swarga, ojo lali yo. Nah, aku entenono. Nek perlu kowe ojo mlebu swarga dhisik, ngomong nang Gusti Allah, sadurunge ketemu sak rombongan. Nah, di Quran surat Zumar memang ada. Dan dikatakanlah kepada mereka, yaitu masuklah kalian ke dalam surga berombongan. Jadi masuklah kamu ke dalam surga Zumaro, berbondong-bondong, berombong-rombong, beregu-regu. Memang enek. Tapi itu semua setelah proses peradilan. Lah peradilan itu dewe-dewe. Kok katik mikiri koncone? Mikiri apa sing terjadi di dirinya aja masih sibuknya luar biasa. Ya, iki iso lolos apa ora ya iki. Nah, jadi Mas Yonan kene ngomong insya Allah. Engko wayahe gilirane takoni temen lali kabeh pisan. Terus jadi iku mung kanggo istilahnya itu ya kita sekarang ini kan bersaudara. Kayak awak dhewe ngaji ngene iki. Anu Pak ya, bahkan suami istri kadang kala Pak, kok nek sampean nang swarga dhisik enteni aku ya. Kok sing lanang yang ngomong, Bu, sampean kok nang swarga, enteni aku ya. Coba lho apa? Awakmu iso nang swarga kan mergo tak bimbing. Misal, apakah nanti akan seperti itu? Bahwa ayat ini menceritakan bahwa pada hari yang harus kau takuti, hari di mana semua itu harus kamu menghadap kehadirannya sendiri-sendiri, yang buruk itu juga kau tanggung sendiri, yang baik juga kau nikmati sendiri, bukan ada keterlibatan orang lain. Jadi tidak ada alasan tadi itu bahwa akibat-akibat ini tidak ada. Semua itu putusan kamu, itu nalar kamu, itu pikir kamu, itu hati kamu, itu perasaan kamu,
itu akal kamu, semua bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Tidak ada alasan yang bisa diterima karena itu akibat paksaan orang lain atau akibat dorongan orang lain atau akibat bujukan setan dan macam-macamnya. Tidak diterima alasan itu karena semua ditayangkan apa adanya. Clear. Ya. Nah, oleh karena itu kalau orang yang punya spirit kebersamaan yang luar biasa, tidak apa-apa, silahkan saja. Tapi jenengan ya harus mempersiapkan yang ini, yakni hari di mana setiap pribadi itu akan tidak punya manfaat bagi pribadi lainnya. Jadi sekali lagi, jika kau hari ini berbuat baik pada suamimu, jangan karena suamimu baik kepadamu, tapi karena Tuhan menyuruh kamu taat kepadanya. Titik. Walaupun suamimu itu durhaka, suamimu itu macam-macam lah ya, koyok Fir'aun paribasane, koyok Korun paribasane, koyok Haman paribasane, tapi jenengan tetap bisa menghormati sebagai suamimu. Kenapa? Karena perbuatan suamimu itu urusan dia dengan Tuhannya, perbuatanmu mengabdi kepada Tuhanmu melalui taat suamimu yang tidak menyimpangkan jalan hidupmu dari tauhidnya, itu ada kebaikanmu. Nona ibu nggih, terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya, wong sing ngomong koncone takok penjelasane ning kene. Ya mestinya ditakokno nang koncone mau to ya. Kowe kok iso ngono kuwi piye ceritane? Lah nek ditakono ngene iki aku ya isone mung husnudon. Husnudon ki ngene. Aku iki gak ate mati sampai aku diampuni. Dene masalahku diampuni ora, iku dudu wenangku, wenange Gusti. Kan ngono. Jadi kira-kira wong ki mau ceritane ngene. Aku iki ora arep mati yen durung diampuni karo Gusti Allah. Sak garis keturunanku ngono. Prinsip hidupnya seperti itu. Aku gak atene mati, nek gak wis dipangapura karo Gusti Allah. Berarti apik wong ki mau berusaha mencari ampunaning Gusti Allah. Lah masalah diampuni apa ora? Kan gak ngerti. Wong iki mang lho. Dangge. Aku iki sak keturunanku gak ate mati, nek gak diampuni karo Gusti. Lah apik ah. Semboyannya tadi itu. Makanya saya bilang saya hanya bisa berhusnudon. Masa aku ate suudon nang ngene critane sampean. Lah apa? Wong cerita wis durung karuan nyoto. Kok dadekno aku dadi dosa. Ya pakai husnudon. Husnudon ya apa? Ceritane iku kira-kirane nek digawe prinsip aku sak keturunan biyen niku sampai sing ape teko gak atene mati nek gak diampuni karo Gusti Allah. Berarti itu kan api spirit untuk selalu mencari ampunan sebelum kematian. Lah, nek ngono wong iku isone mung golek pangapura, jenenge istighfar, itu minta ampun. Dene diampuni apa ora? Urusane sing duwe ampunan. Ya toh? Lah mula awak dhewe dikongkon yakin, kowe njaluk pangapura nang Gusti Allah, yakin diterima? Iya yakin. Lho berarti kowe di pangapura karo Gusti. Iya di ngapura. Lah mula sampeyan isih urip iki berarti sampeyan isih dosa, ngono lho. Lah nek pengen gak dosa, mati yo. Iya tuh.
Ya, jadi memang itu menarik ya. Tapi ceritanya karena singkat tadi, sehingga saya bilang husnudon saja. Itu prinsip yang bagus. Aku gak ate mati nih gak di ngapura karo Gusti Allah. Artinya aku jaga kehidupan ini sampai titik apa akhir kematian itu dalam keadaan makfur, diampuni oleh, bukan karena keturunannya, tapi karena prinsip hidup yang dikembangkan dalam keluarga itu. Ngaten Pak nggih? Nek sampean gak puas takon nang ngene sing ngomong. Dari awal saya omongi ya. Wong kejadiane nang kono takon nang kene. Tapi nggak apa-apa Pak. Kudu ditakoni ya. Karena memang setiap orang di ayat yang kita baca tidak bisa membalasi orang lain. Apakah buruknya atau baiknya. Makanya nggak usah ngagul-ngagulkan orang lain. Yuk membekali diri kita dengan amilus lihat perbuatan-perbuatan yang soleh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mau tanya lagi ditunda. Insya Allah hari Arbi'a yang akan datang ya kita bisa tunaikan lagi. Assalamualaikum. Nasrum minallah qarib. Mudah-mudahan yang sakit diberi sembuh, yang sehat semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.